Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta ma'asudi wa ridaka matlubi yang atini mahabbatan wal ma'rifatan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Para pemirsa Pandya RS TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi pada kesempatan yang berbahagia ini bersama saya di channel Pandya RS TV. Sudah lama sekali kita tidak saling menyapa di channel ini karena ada beberapa kegiatan yang menghambat saya untuk membuat video. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini mudah-mudahan kita semua senantiasa dilimpahkan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita seperti biasanya. Oke, pada video kali ini saya akan membahas sesuatu yang juga sempat viral dan menjadi perbincangan di media sosial juga di media televisi, yakni tentang sebuah film yang dibuat oleh beberapa golongan, yakni film Jejak Khilafah di Nusantara. Nah, film ini menjadi sebuah perbincangan karena dinilai kontroversial. Beberapa golongan masyarakat atau cendekiawan atau para pakar menilai bahwa film ini adalah merupakan film propaganda yang dilatar belakangi oleh organisasi Hizbut Tahrir Indonesia. Nah, karena berbicara tentang hubungan antara khilafah Turki Utsmani dengan beberapa kerajaan Islam yang ada di Republik Indonesia. Nah, beberapa pakar sejarah menilai bahwa film ini bukanlah film sejarah, namun merupakan film propaganda yang dilakukan oleh organisasi yang udah dibubarkan tersebut. Nah, saya ingin menyikapi permasalahan tentang film tersebut. Ketika kita berbicara tentang keterkaitan khilafah Turki Utsmani dengan beberapa kerajaan Islam yang ada di Indonesia, maka tentunya kita akan harus mencari referensi sejarah yang benar sehingga kita tidak melakukan sesuatu hal yang keliru. Karena ketika kita membuat sebuah film itu, maka itu akan ditonton oleh ribuan orang sehingga itu akan memberikan dampak yang sangat besar sekali. Maka dari itu, ketika kita berbicara tentang keterikatan antara kekhalifahan Utsmaniyah dengan beberapa kerajaan Islam yang ada di Indonesia, maka tentunya kita harus melakukan sebuah penelitian yang tentunya tidak penelitian yang main-main, karena ini menyangkut sejarah. Nah, tapi ketika kita mendengar tentang istilah khilafah atau khalifah, maka sebenarnya kita tidak juga perlu takut atau mengatakan bahwa itu sesuatu hal yang berbahaya.
Padahal di video yang selanjutnya sudah pernah saya terangkan bahwa khilafah itu melekat secara alamiah kepada diri setiap manusia. Nah, ketika dia dilahirkan di dunia atau diturunkan di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, maka status dia sebagai khalifah itu sudah berlaku. Makanya ketika kita berbicara tentang khalifah sebagai sebagai kata kerja atau perbuatan, nah maka itu seharusnya menjadi sah-sah saja. Namun ketika kita berbicara khalifah atau pekerjaannya yang khilafah sebagai sebuah sistem, maka itu harus dikaji lagi, karena itu masih perlu kajian ilmiah untuk sampai ke sana dan menyimpulkan. Saya juga ingin mengomentari tentang pernyataan mantan juru bicara Hizbut Tahrir kalau tidak salah, Ismail Yusanto, yang mengatakan bahwa menegakkan khilafah Islamiyah itu adalah hukumnya fardu ain. Nah, ini sangat berbahaya sekali ketika kita berbicara tentang hukum. Ketika kita berbicara tentang fardu ain, maka itu menjadi sebuah kewajiban bagi semua umat manusia. Nah, ketika ia tidak mengerjakannya, maka itu akan menjadi sebuah dosa untuk dirinya. Nah, ini kan sangat berbahaya sekali kalimat-kalimat seperti ini. Mungkin ini bisa dikoreksi atau dikaji ulang. Mungkin kalau hukumnya fardu kifayah, mungkin saya masih bisa terima. Karena ketika fardu kifayah itu kan ketika ada sebagian orang yang melakukan pekerjaan tersebut, maka yang lainnya juga terbebaskan. Salah satu contoh seperti fardu kifayah misalnya. Nah, itu kan hukumnya apa? Fardu kifayah, kegiatan mengkafani, mensolatkan. Nah, itu hukumnya fardu kifayah. Ketika sebagian orang melakukannya atau mengerjakannya, maka yang lainnya juga terbebaskan. Nah, sementara Ismail Yusanto mengatakan bahwa menegakkan khilafah adalah hukumnya fardu ain. Nah, ini yang menjadi polemik. Karena ketika fardu ain, maka ia hukumnya seperti sholat wajib. Ketika ditinggalkan, maka berdosa. Nah, kalau gitu seluruh dunia ini sekarang sedang berdosa karena tidak menegakkan khilafah Islamiyah. Nah, ini kan sangat berbahaya sekali. Nah, untuk menyikapi permasalahan ini, marilah kita melakukan tabayun sebenarnya. Mungkin pihak-pihak yang mendokumentasikan film tersebut memiliki alasan tersendiri, maka alangkah baiknya kita seminarkan saja referensi-referensi yang mereka punya, diuji secara ilmiah apakah tepat. Karena ada profesor yang ahli sejarah mengatakan bahwa film tersebut adalah film propaganda, bukan film sejarah. Tapi saya pribadi tentunya, kalau kita berbicara keterikatan antara khilafah Utsmaniyah di Turki dengan beberapa kerajaan Islam di Indonesia, secara tidak langsung memang ada keterikatan, karena umat Islam itu sesungguhnya adalah bersaudara. Nah, jadi tanpa ikatan politik pun sesungguhnya umat Islam itu seluruh dunia ini bersaudara. Sehingga ketika kita berbicara adakah keterikatan antara khilafah Utsmaniyah dengan beberapa kerajaan di Indonesia, ya jawabannya ya pasti ada, karena mereka sama-sama Islam.
Tentunya ikatan keimanan itu lebih kuat daripada ikatan politis. Oke, saya rasa cukup sekian tanggapan yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari kita semua. Mudah-mudahan apapun yang terjadi di agama kita, di negara kita, dapat menjadi pelajaran bagi kita semua, agar dapat menemukan titik kebenaran yang hakiki, sehingga tidak ada lagi yang mengatakan bahwa kebenaranku lah yang paling benar. Nah, itu yang sebenarnya harus kita cari, dimana kita harus mencari titik temu kebenaran yang sejati. Oke, akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.